Sebelumnya terima kasih kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke diskusi peringatan Hari Martina pada hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang dari berbagai daerah ya, dari Jakarta, dari Bekasi, Tangerang, Banten, dan sekitar wilayah Jabodetabek. Hari ini kita akan menyelenggarakan diskusi memperingati Hari Martina dengan tema Minang Melawan dan Meneruskan Perjuangan. Sebenarnya tema ini sangat singkat gitu ya. Tapi ini bermakna sekali itu bagi kita. Bagaimana perempuan, tadi mungkin kawan-kawan sudah menonton film gitu ya, film pendek yang mungkin mohon maaf sekali jika ada kendala teknis, suaranya kurang bagus karena memang ya begitulah, kadang-kadang juga ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Tapi aku harap ini tidak menyurutkan semangat kawan-kawan untuk belajar dan untuk kita mengenang dan juga meneruskan perjuangan daripada Marsina. Diskusi kita hari ini, aku perkenalkan dulu para narasumber mungkin ya, perkenalkan diri dulu ya kepada para narasumber. Silakan mungkin di sebelah aku. Yang pertama ada Mbak Mutiara Ika Pratiwi atau biasa dipanggil Ika. Beliau adalah ketua dari Perempuan Mahardika. Lalu di sebelahnya ada Mbak Asfinawati, yang dimana Mbak Asfinawati ini adalah akademisi hukum dan HAM. Lalu sebelah kanannya di ujung ada Mbak Ari Widyastari, Sekretaris Jenderal dari Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FSBPI. Tepuk tangan dulu dong kawan-kawan. Jadi kalau ngomongin kampanye Marsina gitu ya, teman-teman ini adalah pelaku sejarah ya, kurang lebih seperti itu ya, pelaku sejarah, karena kawan-kawan yang ada di depan ini adalah kawan-kawan yang memang sejak dari 2014 ya, kurang lebih itu sudah mengkampanyekan terkait perjuangan Marsina dan bagaimana Marsina juga harus diusut tuntas kasusnya hingga pelanggaran HAM yang terjadi pada Marsina. Lalu juga di ruang Zoom, aku lupa memperkenalkan, di ruang Zoom ada Mbak Marsini. Mungkin kendala teknisnya masih berlangsung, tapi aku harap tidak menyurutkan kita. Di ruang Zoom Mbak Marsini berhalangan hadir hari ini karena beliau jauh dari Sidoarjo dan ada hal-hal yang memang dia tidak bisa, karena memang usianya juga sudah sepuh gitu ya. Nah makanya hari ini kita akan langsung saja memulai diskusinya untuk ya, sekali lagi mohon maaf atas kendala teknisnya karena Mbak Marsini masih belum bisa masuk melalui Zoom karena masih ada kendala teknis. Aku langsung saja ke kawan-kawan narasumber yang sudah hadir hari ini. Mungkin tadi kita sudah menonton film dan di film itu banyak sekali ya pelajaran yang dapat kita ambil tentang kasus Marsina. Tadi di dalam kawan-kawan cermati gitu di dalam filmnya itu menjelaskan secara detail kronologis gitu ya, kenapa Marsina dari awal, apa sih tuntutannya gitu, kenapa sih dia dibunuh dan lain sebagainya. Lalu ada keterlibatan aktor-aktor yang keterlibatan aktor negara gitu ya. Nah, aku ingin bertanya kepada Mbak Asfi nih, Mbak. Secara hukum, ya, mengapa sih kasus Marsina ini sulit tuntas? Gitu. Apa hambatan utama dalam proses investigasi? Tadi kan di dalam film juga sudah dijelaskan ya, banyak ada bahkan Mbak Asfi juga mungkin dulu juga pernah di LBHI gitu ya. Jadi mungkin sedikit banyak tahu atau mendengar gitu kasus Marsina gitu, karena kawan-kawan di LBHI juga ikut turun menjadi mengadvokasi kasus itu. Lalu bagaimana sih dalam proses investigasi dan penuntutan termasuk keterlibatan aktor negara atau pengusaha itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak Asfi. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya mau mulai dari apa
apa sih yang dialami oleh di dalam kondisi waktu Marsina dibunuh itu? Waktu itu ada, kalau teman-teman baca tadi 12 tuntutannya, yang pertama adalah tentu saja ada pengendalian terhadap buruh dan serikat buruh. Karena itu tuntutannya tadi membubarkan SPSI yang waktu itu bukan SPSI sekarang, tapi SPSI saat itu yang wajib diikuti oleh serikat buruh dan tidak boleh ada serikat buruh lain yang didirikan. Yang kedua adalah kalau kita lihat film tadi, ada satpam yang disiksa supaya mengaku, dan kalau kita perhatikan kronologinya itu ada keterlibatan tentara. Jadi zaman dulu itu orang ditangkap bukan oleh polisi tapi oleh TNI. Setelah babak belur baru diserahkan ke Polda. Tadi kan begitu, diserahkan ke Polda baru kasus hukumnya berjalan. Nah, kalau kita lihat film dari Marsina yang itu dibuat berdasarkan kronologi, maka Marsina dan teman-temannya itu kan ditangkap lebih dulu oleh tentara dan tidak bisa dijangkau. Nah, itu yang menyebabkan mengapa sulit sekali membongkar kasusnya. Tapi saya mau tanya, di sini teman-teman ada yang pernah kehilangan barang? Banyak. Ada yang pernah lapor ke polisi? Ada. Kasusnya selesai atau tidak? Iya. Persis seperti yang saya duga jawabannya. Pada suatu ketika ada mahasiswa Jentera kehilangan barang, dia lapor ke polisi dan dia marah-marah karena tidak ditemukan. Bayangkan kalau polisi saja yang sipil tidak bisa kita kendalikan seperti itu, apalagi tentara. Yang tentara itu dilatih untuk menyerang musuh dari luar negara. Jadi nggak ada rasa kasihan, tidak ada itu melayani meskipun cuma dalam omongan aja. Dia tempur, pasukan tempur. Nah itu sebetulnya yang menyulitkan mengapa kasus Marsina tidak bisa diungkap karena persoalan politik. Karena bayangkan, kalau semua kasus-kasus itu dibuka, maka orang yang tadinya pahlawan udah berubah jadi penjahat, dan mereka tentu saja tidak ingin kehilangan atribut sebagai pahlawan, karena itu artinya ada penghormatan, ada anggaran, dan mereka bisa terus melakukan tindakan-tindakan pembunuhan seperti kepada Marsina dan lain-lain. Oke, menarik ya. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Fir terkait keterlibatan militer pada zaman Orde Baru gitu, yang dimana ya harusnya fungsinya tentara itu ya dia menjaga keamanan di luar dari ancaman dari negara lain, bukan dari kita gitu sebagai kelas pekerja yang dari buruh gitu yang menuntut haknya dan upahnya. Kalau tadi teman-teman juga baca itu Marsina itu ada 12 tuntutan. Yang tuntutan yang pertama itu adalah kenaikan upah sesuai UMP. Itu kan tuntutan kita semua ya. Mungkin semua teman-teman di sini pernah menuntut upah sesuai UMP karena upahnya nggak sesuai gitu. Lalu upah lembur, cuti haid dan lain sebagainya juga termasuk di dalam 12 tuntutan tersebut. Nah, menarik nih kalau ngomongin soal sistem gitu ya. Apakah Mbak Mas ini sudah ada di dalam ruang Zoom? Kawan-kawan Mbak Mas ini sudah ada di ruang Zoom? Oh belum? Oke. Kalau gitu aku lanjut aja ke Mbak Ika gitu ya. Mbak Ika, tadi kita udah ngomongin soal ini ya, apa namanya ketertindasan buruh gitu. Ketertindasan buruh di rezim Orde Baru yang dimana Marsina ini adalah salah satu korban. Dan sampai hari ini kasusnya itu belum tuntas. Nah, bagaimana Mbak Ika melihat bahwa patriarki, ya budaya patriarki dan kapitalisme ini beririsan dalam kasus Marsina, terutama terkait kekerasan seksual yang dialaminya. Kalau tadi berdasarkan paparan dari dokter Idris ya, teknologi forensik, yaitu ditembak 3 aksi gitu, kemauannya itu kan sangat-sangat mengenaskan gitu ya bagi kami buruh perempuan gitu ya, kami teman-teman yang mungkin di sini memperjuangkan hak kami gitu. Nah, bagaimana tuh Mbak Ika melihat itu dalam konteks patriarki dan kapitalisme? Terima kasih Elza. Hidup buruh, hidup perempuan, hidup Marsina. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menghubungi ya, Elza, Ali, tentu saja Partai Buruh yang sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Ini sebuah bentuk kehormatan gitu.
Teman-teman perkenalkan, saya Mutiara Ika Pratiwi, saya ketua dari sebuah organisasi perempuan yang bernama Perempuan Mahardika atau Perempuan Merdeka, karena Mahardika ini artinya adalah merdeka gitu. Kita memiliki visi dan cita-cita untuk mewujudkan kemerdekaan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, pemiskinan, dan juga budaya menindas. Oleh karenanya memang terlibat dalam upaya untuk mengawal kasus pembunuhan Marsinah ini menjadi salah satu program perjuangan yang penting bagi perempuan Mahardika. Tapi sebelum saya menyampaikan apa yang tadi ditanyakan oleh kawan Elza, saya ingin menyampaikan bagaimana kesan saya terhadap Marsinah ya. Bukan hanya sebagai seorang aktivis, begitu, aktivis perempuan yang pada waktu saya ikut memperjuangkan Marsinah, usia saya juga masih di awal 20-an, jadi masih muda gitu ya. Sekarang udah enggak sih, itu 10 tahun yang lalu. Nah, tapi saya juga mau menyampaikan kesan saya sebagai anak buruh gitu. Karena ada satu percakapan yang sangat dekat gitu ya antara saya dengan ibu saya, yang beliau juga adalah buruh dari sebuah pabrik yang pemiliknya itu bisa dibilang pemilik perusahaannya itu adalah orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak pabrik apa itu? Pabrik rokok, betul sekali Pak. Pabrik rokok di Kudus gitu. Baik ibu saya maupun juga banyak sekali keluarga saya, kakak-kakak saya, ponakan saya, semuanya adalah buruh dari pabrik rokok Jarum gitu. Dan ada satu percakapan beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya sudah mulai secara terbuka terang-terangan bahwa saya ingin memilih jalan aktivisme ini begitu, dan kemudian satu yang ibu saya sampaikan adalah kamu pengen jadi seperti Marsinah. Itu yang ibu saya sampaikan, dan itu mengena sekali sampai akhirnya kami terlibat dalam sebuah percakapan gitu ya mengenang Marsinah gitu. Yang saya bayangkan seorang ibu yang pada waktu itu ya buruh biasa juga gitu ya, buruh biasa juga yang itu lokasinya jauh dari Nganjuk, dan pada saat itu juga kita belum ada sosial media seperti sekarang gitu ya, belum ada sosmed, belum ada Instagram, belum ada Facebook gitu, tapi cerita dan kisah perjuangan Marsinah itu sampai ke perempuan-perempuan buruh-buruh juga yang pada waktu itu juga berada dalam situasi yang tidak jauh berbeda dengan Marsinah gitu ya, di bawah cengkraman rezim militer Orde Baru. Saya membayangkan saja gitu ya, bagaimana ketika ibu saya seorang buruh biasa yang kemudian melihat anaknya ini, dia membayangkan anaknya akan jadi Marsinah gitu. Itu saya membayangkan bagaimana betapa kuat pesan yang kemudian disampaikan oleh Marsinah pada tahun itu. Meski tidak ada sosial media, meski di bawah represi dan pembungkaman yang dilakukan secara besar-besaran oleh rezim militer pada waktu itu, tapi kisahnya itu menembus, keberaniannya itu menular gitu. Ceritanya itu kemudian diketahui oleh banyak orang, sehingga saya tidak heran ketika pelajaran-pelajaran sejarah, bukan yang kita pelajari di sekolah ya, tapi di dalam pendidikan-pendidikan politik, di dalam organisasi-organisasi, ketika kita mengaitkan tahun 1998 dengan kematian Marsinah yang itu berjarak hanya 5 tahun. Marsinah ditemukan mati itu pada 1993. Kemudian Soeharto itu berhasil dilengsarkan pada 1998. Saya tahu bahwa kisah perjuangan untuk menggulingkan pemerintahan rezim militer Soeharto itu dimulai jauh-jauh hari pada tahun 1970-an atau 1980-an. Akan tapi saya melihat sebuah tonggak perjuangan yang itu tidak bisa dibilang biasa ketika pada waktu itu Marsinah, seorang buruh perempuan
Sehingga kemudian pada 98 tidak hanya karena krisis keuangan di internasional, kemudian ada kepentingan elit juga untuk memulihkan Soeharto, tapi saya kira juga perjuangan Marsinah ini menular ke buruh-buruh yang pada waktu itu jutaan angkanya gitu ya, jutaan buruh yang merasakan nasib yang sama seperti Marsinah begitu. Sehingga kemudian terdapat pergerakan-pergerakan yang terus berakumulasi sampai kemudian ada demo, mogok, dan demonstrasi ke DPR RI gitu. Jadi kalau cerita 98 kita tahu foto-fotonya banyak teman-teman mahasiswa ya yang duduk kemudian ada di dalam DPR, tapi sesungguhnya adalah demonstrasi pertama untuk ke DPR RI itu adalah demonstrasi buruh begitu, untuk melawan Soeharto yang ditahan. Jadi sebegitu saya melihat cerita Marsinah tidak hanya sebagai seorang aktivis, tapi juga sebagai seorang anak buruh. Dan di sini ketika diminta untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana kita mengenal, kemudian meneruskan dan juga memperjuangkan apa spirit yang dibawa oleh Marsinah, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat satu kenyataan yang kejam gitu ya dalam kasus pembunuhan Marsinah, karena tadi Elza menanyakan kepada saya apa sih wujud dari sistem patriarki dan kapitalisme dalam kasus Marsinah ini. Saya ingin menyampaikan bahwa Marsinah itu adalah sebuah kasus pembunuhan perempuan. Pembunuhan perempuan dengan campur tangan rezim militer Orde Baru. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah atau mengangkat kembali sebuah istilah pembunuhan perempuan ini yang memang bagi kawan-kawan atau bagi kami yang mempelajari atau menggunakan lensa gender dan juga kemudian lensa feminis gitu ya, melihat kasus pembunuhan Marsinah ini bukan hanya karena dia seseorang biasa saja. Satu, dia bunuh, yang kedua, dia adalah perempuan. Metode yang digunakan untuk pembunuhan Marsinah adalah metode penyiksaan dan juga perkosaan. Karena seperti yang disampaikan oleh Dr. Abdul Idris menyampaikan bahwa dari sisi forensik ini vagina Marsinah itu rusak dan bukan dari benda tumpul atau seperti apa ya, tapi dengan menggunakan benda tumpul yang itu sama seperti senjata api. Jadi dia tuh rusaknya dari vagina sampai ke sini. Kalau saya baca dari kasus ininya ya, jadi dia tuh rusak. Jadi senjata api itu menembus sampai dari yang vagina sampai ke ininya Marsinah. Dan itu kenapa kemudian vagina Marsinah itu digunakan gitu, dirusak begitu. Ini adalah sebuah motif yang sangat khusus yang kemudian didasari oleh kebencian yang sangat mendalam terhadap perempuan. Dan ketika kita bicara soal militerisme, ini adalah sebuah ideologi yang satu, selalu menggunakan pendekatan kekerasan untuk mengatasi problem-problem sosial masyarakat. Dan yang kedua, itu adalah sebuah ideologi yang mengagungkan maskulinitas hegemonik. Jadi sampai sekarang, masih ini udah masuk ya? Oke. Ya mungkin setelah ini saya pikir ini kesempatan yang baik kita bisa mendengarkan meski tidak secara langsung ya dengan Mbak Masinis. Jadi saya akan